Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih Masjid Miftahul Jannah yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya. Pada malam ke-20 Ramadan tahun ini Allah masih karuniakan beragam nikmat pada kita. Yang utama adalah nikmat iman dalam Islam dan nikmat sehat serta kesempatan. Sehingga di penghujung Ramadan, di sepertiga terakhir Ramadan, kita masih bisa hadir ya, memenuhi masjid Allah, ya, Masjid Miftahul Jannah ini untuk sama-sama melakukan takarub, pendekatan diri kepada Allah, memaksimalkan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ya, setelah 19 hari, malam hari ini malam ke-20, kita lalui Ramadan, tersisa tinggal 9 atau 10 hari lagi ke depan, Ramadan akan meninggalkan kita. Artinya tamu agung, tamu yang membawa banyak kebaikan pada kita, akan segera meninggalkan kita. Tentu orang-orang yang memahami keutamaan Ramadan akan merasakan kesedihan. Bukan hanya bergembira karena akan menemui hari fitri di 1 Syawal nanti, tapi juga kita sedih karena beragam keutamaan yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan akan segera meninggalkan kita. Ya. Dan alhamdulillah, kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini di masjid ini semoga menjadi bagian upaya kita sekaligus bukti kita kepada Allah tentang kesungguhan kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin Masjid Miftahul Jannah yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah. Saya yakin pada awal Ramadan jamaah masjid di masjid ini ya, akan penuh, ya. Tidak seperti yang terlihat sekarang. Maka ketika saat ini ada ruang-ruang kosong di masjid kita dan kita menjadi bagian yang tetap bertahan dalam aktivitas ibadah, ya, ketaatan di akhir-akhir Ramadan ini, kita patut bersyukur. Karena ini tanda atau artinya kita adalah menjadi bagian umat Rasulullah, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian umat Rasulullah yang memaksimalkan ibadah Ramadan. Ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang pantas untuk kita syukuri. Ya. Karena dalam kaitan Ramadan ini tentu kita sudah sering mendengar beragam keutamaan tentang Ramadan. Dan akhir-akhir ini keutamaan yang paling puncak akan kita buru, akan kita cari khususnya di 10 malam terakhir. Ya. Maka dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan satu tema kultum, ya, tentang pentingnya kita khusyuk, kita fokus beribadah di penghujung atau di akhir-akhir Ramadan tahun ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya
ketika kita ingin khusyuk memaksimalkan ibadah kita khususnya di akhir Ramadan seperti sekarang, yang tentu suasananya berbeda dengan awal-awal Ramadan. Ya. Tadi saya yakin Masjid Miftahul Jannah ini di awal Ramadan ya, terisi penuh sesak, mungkin sampai ke teras, ya, ke belakang. Tapi saat ini sapnya semakin maju, mungkin tinggal 3 atau 4 sap saja untuk bapak-bapak. Begitu juga mungkin ibu-ibu. Ya. Nah, ini terjadi memang ya, tidak lepas dari apa yang menjadi ya, anjuran perintah Allah dan Rasulullah ya, bahwa ibadah saum Ramadan, ibadah qiyam ya, ibadah kita di malam hari dengan tarawih, dengan tilawah, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah yang lain, itu memang panggilannya bukan untuk seluruh umat Islam, tapi panggilannya khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang berpuasa di Ramadan adalah untuk orang beriman. Dan Rasulullah SAW menegaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bahwa orang yang ya, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan ya, dengan iman dan ihtisab mengharap balasan dengan penuh perhitungan ya, niscaya dosanya akan diampuni yang telah lalu. Jadi memang Allah dan Rasul telah menggariskan ibadah Ramadan, saum siangnya ya, qiyamul lail, salat tarawih, ibadah yang lain di malam hari itu memang khusus untuk orang beriman. Dan orang beriman cirinya adalah dia meyakini sesuatu yang gaib. Meyakini Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mencatat, dan Allah yang nanti akan menghisap amal kita dan memberikan jaza balasan atas amal kita. Ya. Allah gaib, nggak bisa kita lihat, tapi kita yakin Allah akan terus melihat, mencatat, dan insya Allah akan membalas amal kita, sehingga apapun yang terjadi, insya Allah di luar masjid, itu tidak mengganggu konsentrasi kita untuk terus optimal beribadah di penghujung bulan suci Ramadan. Di tengah mungkin suasana pasar, ya, swalayan, tempat-tempat keramaian sudah mulai dijejali banyak orang, ya, sehingga sekarang orang banyak bertawaf, ya, di pasar-pasar, di pasar-pasar modern dan sebagainya. Kita alhamdulillah tetap istiqomah, itikaf dalam beberapa jam, mulai mungkin jam 7 sampai setengah 9 atau jam 9 untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam kaitan ini minimal ada 2 hal yang akan menjadi bekal kita, bisa bertahan, memaksimalkan waktu kita, terus beribadah di penghujung bulan suci Ramadan, wabil khusus di malam-malam Ramadan ini. Ya. Yang pertama, agar kita bisa bertahan terus istiqomah dari hari pertama hingga akhir nanti dalam rangka ketaatan pada Allah, ya, utamanya tentu melakukan ibadah di masjid ya, secara berjamaah, khususnya bagi kaum bapak atau laki-lakinya. Ya. Faktor pertama yang akan menjadi penguat kita untuk bisa terus istiqomah ini ada tentu pemahaman. Ya. Secara umum Rasulullah SAW pernah bersabda ya, dengan ungkapan tentang pentingnya amal pada penghujung waktu. Kalau ada hadis pernah kita dengar, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal tergantung niat. Ternyata Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita, amal-amal hamba Allah, amal-amal umat Islam, itu ditentukan pada akhirnya. Maka kalau dalam hadis yang lain terkait dengan tauhid kita dikatakan barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ya.
apapun perjalanan hidupnya, selama Allah kasih jatah hidup dia. Tapi ketika di ujungnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah ada jaminan surga kepada orang yang meninggal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu logikanya nggak mungkin atau nggak sederhana orang yang semasa hidupnya jarang berzikir, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ketika ajal menjemput dia bisa dengan enteng mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tentu nggak mudah. Ya, harus ada latihan. Orang yang sehari-hari semasa hidupnya terbiasa ya, berzikir, beribadah, melakukan, ya, merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang kita sembah selain Allah, tidak ada yang kita cintai selain Allah, tidak ada yang paling kita rindui selain Allah, tidak ada yang kita takuti hukumannya ya, selain Allah. Ya. Maka orang yang memahami ini tentu dalam menjalani hidup dia akan selalu berusaha ya, mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan, yang dipandu, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kaitan ibadah di akhir Ramadan juga, bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita, ya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada penghujungnya. Bagaimana ujung kita, itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah. Maka kalau kemarin mungkin di awal, di pertengahan kita sempat ya tergopo-gopo, sempat lalai, ya sempat agak miring-miring dalam artian mulai malas beribadah, maka di penghujung ini, ya dengan bimbingan Rasulullah bahwa amal itu yang menentukan adalah di penghujungnya, maka kesadaran ini harus memberikan motivasi, kekuatan pada kita, daya dorong kepada kita untuk menjaga hari-hari terakhir Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena pertama, kita belum tahu apakah tahun depan Allah masih berikan usia pada kita untuk bisa menemui Ramadan lagi. Itu masalah gaib yang kita nggak pernah tahu. Ya, faktanya mungkin ada yang tahun lalu masih bersama kita berjamaah di masjid ini, hari ini sudah tidak bersama kita lagi. Ya, takdir, ajal itu adalah rahasia Allah yang nggak pernah ada di antara kita yang tahu. Ada orang sakit tahunan, ya, nggak meninggal, tapi ada orang yang segar bugar sakit sekali langsung meninggal. Ya, nah ini rahasia Allah. Dan kita nggak pernah tahu tahun depan Allah kasih usia atau tidak. Sehingga kita harus fokus pada waktu yang Allah berikan sekarang di Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Ya, memaksimalkan waktu utama di bulan suci Ramadan ini dengan peningkatan amal. Sekali lagi, kalau di awal, di pertengahan mungkin kita agak kurang, agak lalai, maka mestinya menutup Ramadan dengan pemahaman bahwa amal ditentukan pada akhirnya. Ini mestinya memberikan kekuatan, semangat kepada kita untuk menjaga masa-masa akhir Ramadan dengan peningkatan ibadah. Kalau di awal pertengahan kita sudah baik, ya, komitmen istiqomah untuk beribadah, ya, sering berjamaah di masjid, tilawah, zikir, infak, tholabul ilmi dan sebagainya, maka sayang kalau di akhir Ramadan ini kemudian kita tinggalkan. Karena tadi Allah ya mencatat amal itu di penghujungnya. Ya. Amal kita penentuannya ada di akhirnya. Maka ketika awal, pertengahan kita sudah baik, maka akhir ini harus kita jaga. Ya. Jadi baik yang lalai maupun yang sudah bagus di awal dan pertengahannya, sama-sama punya hajat, punya kebutuhan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita di penghujung ini ya, dengan peningkatan amal. Ya. Karena kaitan ibadah ini, perintah dari Allah adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bukan bersantai-santai, bukan saling
memberikan kesempatan orang, tapi berlomba. Siapa yang bisa lebih baik? Ya, usahakan melakukan yang terbaik. Ya, perintah Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Nah, ketika kita memahami bahwa penghujung waktu adalah sangat menentukan bagi amal kita, mestinya kesadaran ini kemudian mendorong kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita, meningkatkan perlombaan kita dalam kaitan ibadah. Ini pemahaman pertama yang harus kita hadirkan, bahwa amal kita tergantung pada akhirnya. Ya, kalau yang sudah lewat pertama dan awal ini di bulan suci Ramadan kita bagus, ya, di akhirnya harus kita jaga karena ini yang menentukan penilaian Allah terhadap amal kita. Seperti tadi, ya, orang yang semasa hidupnya baik tapi di penghujungnya dia meninggal su'ul khotimah, mati dalam kondisi tidak beriman, mati sedang bermaksiat, maka yang tercatat pada saat terakhirnya itu, ya, kondisi amal tergantung pada akhirnya ini, akhirnya memberikan sebuah bimbingan, sebuah pesan kepada kita, ya. Karena umur kita tidak pernah ada, ya, yang tahu, ini rahasia, maka jangan main-main dengan masa hidup yang Allah berikan. Ya, kita harus terus jaga waktu kita dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kondisi kebaikan. Kalau kita khilaf, kita salah, kita lalai alfa, segera istighfar. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang ketika ia bersalah, melakukan dosa, kemudian ia beristighfar, kemudian bertaubat kepada Allah. Karena manusia tempatnya salah, nggak bisa kita terus baik. Ya, bagaimana juga iman adalah yajidu wa yankus, naik dan turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ketika kita kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, iman kita turun. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang kemudian menyadari, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian jalan lagi dalam rel yang benar. Ya. Tergelincir lagi, sadar, ya, istighfar lagi, taubat lagi, balik lagi. Ya, jangan sampai terlanjur nih terusan aja. Ketika kita keterusan dalam kemaksiatan, perbuatan dosa, ya, jurang kehinaan di sisi Allah, kemudian Allah cabut nyawa kita, mengerikan. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Yang kedua, hal penting yang kemudian juga perlu kita pahami dan sadari, ya, selain tadi amal tergantung akhirnya, ini 10 hari terakhir, masa terakhir Ramadan. Yang kedua adalah khusus di bulan suci Ramadan ini ternyata keutamaannya, ya, karunia Allah lebih besar lagi dibanding di masa-masa awal. Karena Rasulullah SAW mengatakan telah datang bulan suci Ramadan yang di dalamnya kalian diwajibkan berpuasa, malamnya tarawih, dan di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Detailnya tentang Lailatul Qadar, banyak hadis menyebutkan bahwa sahabat bertanya tentang Lailatul Qadar kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Rasul kemudian menjawab, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Sehingga 10 hari terakhir menjadi malam yang sangat, ya, kita nanti-nanti, ya, kita tunggu-tunggu untuk kemudian kita buru konteks Lailatul Qadarnya. Ya, karena apa? Keutamaannya ini adalah keutamaan, ya, 1000, lebih baik dari 1000 bulan atau 83 atau 84 tahun. Sementara usia umat Nabi Muhammad kisarannya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita bisa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, artinya sepanjang hidup kita insya Allah tercatat sebagai sebuah kebaikan karena kita mendapatkan kebaikan senilai lebih dari 84 tahun. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah wa yarhamakumullah. Maka kesadaran kita akan keutamaan, ya, 10 hari terakhir Ramadan, khususnya malam Ramadan, ini menjadi pemicu, pemahaman sekaligus dorongan pada kita untuk terus, ya, menjaga dan meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang tahun ini, ya, Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, juga dalam suasana yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelum ini. Ya.
Pandemi belum selesai tapi sekarang suasananya sudah kita bisa kembali normal lagi melakukan ibadah. Ini adalah karunia, rahmat, ya, nikmat dari Allah yang harus kita jaga dengan optimalisasi ibadah, bukan sekedar hanya menikmati kumpul-kumpul. Ya, maka 10 hari terakhir ini menjadi hal yang sangat penting tentunya bagi hamba-hamba Allah, ya, yang berharap mendapatkan karunia yang lebih besar di bulan suci Ramadan ini. Nah, dengan dua pemahaman ini bahwa amal tergantung pada akhirnya dan tentang keutamaan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ya, ini akan memberikan semacam kekuatan pada kita untuk bisa istiqomah melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap ini bisa menjadi, ya, malam yang Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terakhir, jamaah sekalian, tentang Lailatul Qadar sendiri, Al-Qadar diartikan adalah malam penetapan takdir, ya, ketentuan-ketentuan dari Allah. Di malam Qadar lah Allah tentukan nasib kita, ya, makhluknya, hamba-hambanya, ya, tentang ajal, tentang rizki, tentang berbagai hal. Nah, ketika kita terus menjaga keistiqomahan kita beribadah kepada Allah, terus 10 malam, kemudian ada satu malam di 10 hari terakhir, ya, yang dikatakan yang lebih kuat pendapatnya ada di malam-malam ganjil. Ketika saat itu kita beribadah kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita ini kalau ada takdir buruk tentang kita yang sudah ditetapkan Allah, ya, di Lauh Mahfuz, dengan doa ini kemudian bisa menjadi sarana perubahan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ini pentingnya malam Lailatul Qadar untuk kita buru, kita cari dengan ibadah, dengan kedekatan pada Allah, juga dengan, ya, doa-doa terbaik kita untuk kehidupan kita yang lebih baik di dunia ini juga di yaumil akhir nanti. Ya, kita berharap di akhirat, ya, Allah ampuni segala hilaf salah dan dosa kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, ya. Kemudian kita yang biasa berjamaah berkumpul di masjid dalam ketaatan pada Allah, semoga Allah kumpulkan kembali di yaumil akhir dalam ridhonya, ya, dalam surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan dengan upaya mengoptimalkan akhir Ramadan, dengan terus meningkatkan, ya, menjaga ibadah kita pada Allah, wabil khusus sekarang mulai, ya, mentradisi iktikaf, ya, berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir, di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Semoga ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk bisa, ya, mendekatkan diri pada Allah. Kemudian semoga juga Allah takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya, kita berdoa, berharap pada Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, kelapangan waktu, kelapangan rizki, kelapangan urusan, agar waktu, urusan, rizki kita ini bisa kita optimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita berlindung pada Allah dari agenda, kegiatan, hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.